Penting banget sekali lagi bersihnya hati. Sebelum saya kasih tahu tentang sifat-sifat penyakit-penyakit yang paling berbahaya buat hati kita, saya kasih tahu dulu bahwasanya para ulama-ulama berkelas, mereka tuh minta sama Allah urusannya hati. Doa Nabi Muhammad salah satu dari yang terbanyak beliau minta, ya muqallibal tsabbit qalbi, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Yang diminta hati. Nabi Allah Musa alaihissalam, doa yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, doanya Nabi Musa yang selalu saya baca di awal-awal kajian, Rabbi syrahli. Ya saya tahu ibu hafal, tapi nggak sepanjang itu maksud saya, yang di depannya aja tuh bu. Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah hatiku. Doanya Nabi Musa, mintanya yang nomor satu urusan hati. Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim, seorang ulama terkemuka pada zamannya, yang di Jakarta nih diadakan haulnya pada biasanya akhir-akhir Muharram dengan mendatangkan guru kami, guru kita Al-Habib Umar bin Hafid. Biasanya akhir Muharram, tapi tergantung dari kedatangan beliau. Itu teman-teman seorang ulama terkemuka pada zamannya dan seseorang yang diberi karamah, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa mustajab. Beliau berkata, khayyarani Allah baina an yakun dzurriyyati minal ulama au ayyakunu min ashabil qulubis salimah. Allah kasih pilihan kepada saya. Saya dikasih kesempatan doa mustajab. Allah memberi pilihan pada saya. Kamu lebih kepengenan anak-anak kamu, keturunan kamu menjadi para ulama, atau anak keturunanmu menjadi orang-orang yang bersih hatinya? Saya memilih, ya Allah, saya minta anak keturunan saya orang-orang yang bersih hatinya. Kenapa gitu? Daripada jadi ulama, beliau lebih memilih anak-anak yang bersih hati. Karena bu, ilmu belum tentu menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah bersihnya hati. Maka ibu-ibu sekalian, bisa jadi para ustadzah-ustadzah yang duduk di hadapanmu ini orang-orang yang memiliki ilmu lebih banyak darimu. Ya tentu saja, belajarnya lebih lama, kan begitu? Saya mondok 12 tahun bu, ibu pesantren mungkin pesantren kilat. Saya sampai udah nikah aja balik pesantren lagi, kurang lama apa coba? Dari sisi ilmu mungkin saya lebih banyak darimu, akan tetapi apakah saya adalah orang yang akan diselamatkan Allah di akhirat? Belum tentu. Siapakah di antara kita yang lebih dulu masuk ke dalam surga? Belum tentu saya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, apakah saya akan ada di saf-saf terdepan di belakang Nabi Muhammad? Ataukah saya ada di saf belakang? Ataukah bahkan terusir dari safnya Nabi Muhammad? Saya tidak pernah punya jaminan atas hal itu. Yang dapat saya lakukan hanyalah sekedar berdoa dan meminta kepada Allah. Selebihnya Allah menilai bagaimana saya menata hati, bagaimana saya menjadi seseorang yang Allah ketika memandang hati saya, Allah ridho kepada saya. Modal kita buat selamat, tidak di dunia, tidak pula di akhirat, adalah hati yang bersih. Hati yang bersih.
dibersihkan dari apa? Imam Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid menyampaikan tentang salas amrad qalbiyah. Kata beliau menyampaikan tentang 3 jenis penyakit paling berbahaya bagi hati manusia. Kalau kita nanya sama dokter, dok penyakit apa nih yang paling berbahaya buat tubuh manusia? Mungkin dokter akan bilang 1, jantung, gitu kan ya. 2, diabetes mungkin. 3, apa nih? Darah tinggi. Cancer mungkin, kanker. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya bukan dokter. Saudara sekalian, Imam Al-Haddad sebagai Haddadul Qulub, sebagai dokternya hati, beliau menyampaikan tentang 3 penyakitnya hati. Yang nomor 1 katanya beliau al-kibru, kesombongan. Apa itu kesombongan? Nabi suatu waktu berkata kepada sahabatnya, dengerin nih Bu nih, seram, ngeri. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat setitik biji sawi kesombongan, setitik debu kesombongan. Sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, Rasul saya senang pakai baju bagus Rasul. Saya senang pakai tunggangan yang bagus Rasulullah. Kalau orang zaman sekarang saya senang punya mobil bagus Rasul. Saya senang pakai baju bagus Rasulullah. Saya senang punya rumah bagus Rasul. Apakah artinya saya nggak akan masuk ke dalam surga? Nabi bersabda, Allahu jamil, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan Allah menyukai keindahan. Nggak masalah yang itu. Al-kibru, Nabi kasih definisinya. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya dari Nabi Muhammad? Tidak ada yang ucapannya lebih benar daripada ucapannya Nabi, sebab semua ucapan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Semua ucapan Nabi tidak berdasar dari hawa nafsu. Ucapan Nabi itu semuanya berdasar dari wahyu. Nabi mendeskripsikan kesombongan. Nabi mendefinisikan kesombongan. Nabi menerangkan tentang apa itu sombong, batorul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran. Sombong adalah menolak kebenaran. Yuk ngaji. Siapa yang ngajar? Ustazah Halimah. Ogah deh saya. Kenapa gitu? Gitu deh. Sok-sokan nerangin tentang pendidikan anak padahal dia belum punya anak. Masya Allah. Batorul haq, menolak kebenaran. Ini bahaya. Merasa diri paling benar. Yang pada hadir-hadir maulid, mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah. Nabi nggak pernah merayakan maulid. Itu ya, yang suka bilang Nabi nggak pernah merayakan maulid. Nabi nggak pernah baca maulid. Mbak, baca maulid tuh baca sejarah Nabi. Orang mana yang baca sejarahnya sendiri? Ini suka ngada-ngada nih orang-orang nih. Ya tapi sahabat juga nggak ada yang baca maulid Nabi. Ada yang kayak begitu? Ada yang suka kayak begitu ngomongnya? Mana orangnya? Nggak datang di sini ya? Saudara sekalian yang saya muliakan, batarul haq, menolak kebenaran. Sahabat Nabi nggak ada yang baca sejarah Nabi. Ya iyalah.
Saya kalau hidup di zamannya Nabi, jadi sahabat Nabi, nggak hadir saya majelis maulid, ngapain? Daripada diceritain Nabi Muhammad wajahnya bulat seperti bulan purnama, daripada diceritain begitu, daripada baca begitu, mending kita tongkrongin Nabi Muhammadnya. Betul? Sahabat nggak perlu baca sejarah Nabi, mereka bisa melakukan yang jauh lebih indah daripada itu. Iya kan Bu? Ibu-ibu sekalian, ustadzahnya nggak nyunah, saya nggak mau datang. Nggak nyunah maksud kamu gimana? Nggak sesuai sunnah. Sunnah itu loh cara hidupnya Nabi. Kok bisa-bisanya ada dibilang ustadz ini nggak nyunah, ustadzah ini nggak nyunah, hanya karena pakai kerudung tidak selebar dirimu, hanya karena ustadz itu nggak punya jenggot yang panjang seperti suamimu. Mungkin masalahnya bukan karena nggak kepengen pelihara jenggot, tapi jenggotnya nggak tumbuh. Mau gimana coba? Jenggot tuh kan biar dimarahin juga, kalau nggak mau tumbuh nggak tumbuh. So ikut sekalian yang saya muliakan, batorul haq, menolak kebenaran. Walaupun sudah mendengar kebenaran, tetap aja gitu, hatinya nggak terima, hanya karena dia sudah kadung nggak suka sama orang tersebut. Makanya repot. Saya kalau dibilang ustazah gimana ya caranya biar saudara saya nih mau hadir ngaji, kenapa dia nggak mau hadir ngaji? Nggak tahu gitu, kayak nggak suka aja sama ustazah, sama yang lain-lain, katanya bid'ah gitu. Nah, susah tuh ngajakinnya. Kalau yang begitu susah ngajakinnya. Jadi sekalian, nggak boleh ada tahlilan abis orang meninggal dunia. Oh gitu. Kenapa? Karena percuma, doanya nggak akan diijabah. Nabi Muhammad bilang orang kalau udah meninggal dunia, doa yang diijabah hanya doa dari anak aja. Itu pun anak harus yang soleh. Kesian orang yang kayak saya, belum ada anak. Untung saya nggak ikutan ajaran yang kayak begitu Bu. Kalau enggak kan sedih banget, saya meninggal dunia nggak ada yang doain saya. Kalau saya ikut ajaran yang itu, iya kan? Untungnya kan enggak. Jadi saya berharap mudah-mudahan kalau saya meninggal dunia ada ibu-ibu yang akan mendoakan saya. Ibu yakin banget kalau saya meninggal duluan? Atau ibu lagi nyumpahin saya? Insya Allah. Amin. Ibu-ibu sekalian, batorul haq. Saya jawab, kalau ada orang ngomong kalau orang meninggal dunia doa gak akan sampai. Saya bilang, bukankah siapapun orang mukmin meninggal dunia diwajibkan disolati? Bukankah di dalam sholat kamu mendoakan mayit? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau nggak bakalan diterima ngapain ada perintahnya Bu? Betul? Kalau doa hanya dari anak yang soleh, tentu saja yang diperintahkan buat nyolatin hanyalah anak yang nyatanya siapapun diantara kita dengar ada yang meninggal dunia, maka kita diwajibkan. Orang sekampung tersebut hukumnya fardun alal kifayah, fardu kifayah untuk mensolati jenazah. Udah dengar sejelas itu tetap aja, tapi kan hadisnya, ya mungkin yang salah adalah pemahamanmu tentang hadis, kan begitu. Tetap aja nggak mau ikut. Ini namanya batorul haq, menolak kebenaran. Mau siapapun, semasuk akal apapun, nggak sesuai sama apa yang selama ini dia udah lebih pertama dengar,
ditolak semuanya. Innalillahi. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari rasa seperti itu. Silahkan berbuat kebaikan, silahkan yakini kebenaran, akan tetapi jangan pernah merasa menjadi orang yang paling baik ataupun yang paling benar.